Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal bahwa pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan peluang usaha produk grafika ya. Jadi usaha-usaha yang berkaitan dengan jasa cetak mencetak. Nanti kalian akan lihat yang pertama yang akan kalian pelajari di sini adalah tentang apa namanya pengertian daripada grafika. Kemudian nanti apa alat-alat cetaknya, mesin-mesin cetaknya dan contoh-contoh hasil cetaknya, contoh-contoh hasil produk yang dicetak. Kita langsung mulai ke slide selanjutnya. Ya, jadi di pembelajaran kali ini yang Pak Helmi sudah buat adalah KD-nya KD 3.7 memahami cara perhitungan biaya produksi produk grafika. Jadi setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan bisa mampu yang pertama adalah menjelaskan ide dan analisis peluang usaha produk grafika. Berikutnya menjelaskan macam-macam produk grafika. Berikutnya menjelaskan komponen dan langkah perencanaan usaha produk grafika. Menjelaskan teknik dan tahapan produksi produk grafika. Menjelaskan teknik penyajian dan pengemasan. Ya, itu yang akan kita pelajari di materi pada pertemuan kali ini dan seterusnya sampai nanti kita selesaikan materi kita. Jadi materi ini akan dipelajari adalah ide dan analisis usaha produk grafika. Seperti biasa, di awal-awal pasti kalian akan disuguhkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan ide dan analisis usahanya. Bagaimana usaha ini kalau dijalankan, idenya itu seperti apa. Kemudian macam-macam produk grafika, komponen dan langkah perencanaan usaha produk grafika, teknik dan tahapan produksi produk grafika, teknik penyajian dan pengemasan, perhitungan biaya produksi, yang terakhir adalah pemasaran dan evaluasi kegiatan produk grafika. Oke, yang pertama adalah tentang grafika. Grafika adalah suatu teknik penyampaian pesan atau gagasan, informasi, pikiran, perasaan melalui pengadaan dengan cara dicetak disajikan kepada halayak. Kalian pasti sudah pernah lihat ya yang namanya spanduk gitu ya. Spanduk kan itu isinya pesan ya, isinya pesan. Nah, pesan itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh si pembuat pesannya, disampaikan dalam bentuk format cetak. Jadi syarat grafika adalah sesuatu yang dicetak. Pak, ada juga pesan penyampaian yang disampaikan lewat layar monitor, lewat video, lewat animasi. Itu termasuk grafika nggak? Hah? Bukan ya, itu bukan termasuk grafika. Grafika batasannya adalah sesuatu yang dicetak ya, harus sesuatu yang dicetak. Entah itu spanduk, entah itu apa? Brosur, entah itu buku, entah itu surat gitu ya. Pokoknya sesuatu yang dicetak. Di dalam sesuatu yang dicetak itu ada pesan yang disampaikan. Pesan dari si pembuat pesan ya, disampaikan melalui sesuatu yang dicetak. Itu yang disebut grafika. Contohnya sangat banyak sekali ya. Di sini ditulis sama Pak Helmi ada bungkus korek api, ya korek api yang masih pakai kertas itu ya, yang masih pakai kayu gitu ya. Itu kan ada bungkusnya. Kemudian ijazah, buku rapot, surat kabar, majalah, pelajaran, buku pelajaran, koran, sertifikat, surat keterangan, surat nikah, perangko, brosur, folder, spanduk, company profile, formulir, tiket, materai, kertas, faktur, dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali dokumen dan apa namanya? Hard copy biasanya kita sebut sebagai hard copy ya, sesuatu yang dicetak. Ya, itu semua hasil karya manusia yang diwujudkan melalui teknologi grafika. Sampai sini sudah bisa dipahami ya tentang grafika ya. Sudah, Pak. Ya, nanti di akhir sesi Bapak akan berikan semacam post test. Post test ini isinya adalah apa yang sudah kita pelajari di materi pembukaan ini sampai dengan nanti selesai. Ya. Jadi tolong dilihat, diperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Nanti di akhir sesi akan Bapak berikan 5 soal. Isinya adalah post test. Kalian jawab melalui apa Google Classroom. Oke, itu tentang grafika. Selanjutnya adalah macam-macam. Ini adalah maksudnya adalah alat ya, alat cetaknya, alat yang digunakan untuk membuat produk grafika. Yang pertama adalah
percetakan offset mini, percetakan offset Hindenburg, kemudian Hindenburg-nya tipenya tipe GTO52, percetakan digital, percetakan plano, percetakan sablon, percetakan UV printing, dan percetakan offset printing, digital printing gitu ya. Kita nanti akan lihat contoh-contohnya. Sekarang kita lihat dulu apa yang dicetak dengan mesin-mesin ini. Jadi untuk percetakan offset mini, hasil yang dicetak adalah untuk keperluan kantor seperti invoice, nota, faktur, dan lain-lain. Kemudian bisa juga untuk cetak stiker HPS, kartu nama, kartu stok, dan lain-lain. Kemudian untuk mesin percetakan offset Hindenburg itu hasil cetaknya adalah brosur, leaflet, hang tab, map, ya, map yang isinya company profile, katalog, majalah, tabloid, buku petunjuk, buku sekolah, buku tulis. Kemudian kalau untuk percetakan digital, bisa untuk mencetak banner, poster, pop-up, cetak barang promosi seperti stiker, kait, kulit, kemudian cetak neon box, kombinasi lampu LED, cetakan box, box handphone, dan box mainan. Kemudian untuk yang plano, ya, nanti kita lihat gambar mesin cetak plano itu seperti apa. Biasanya digunakan untuk mencetak poster, box bakery, cetak tabloid, brosur, properti, majalah, dus tisu, dus mainan, dus makanan, dan lain-lain. Kemudian untuk sablon, nah ini sablon adalah alat cetak yang masih tradisional, yang masih konvensional ya, menggunakan cara-cara lama, tidak menggunakan mesin. Nanti kita lihat caranya. Ya, bisa buat sablon plastik, sablon tas, sablon topi, sablon payung, kartu nama, ID card, sablon kaos, sablon ballpoint, dan korek api. Kemudian kalau yang UV ini untuk untuk yang flat gitu ya, yang nggak bisa dilipat biasanya seperti itu. Kayak cetak kaca, cetak triplek, cetak akrilik, cetak marmer, keramik, gipsum, kemudian cetak di atas kulit atau plastik. Jadi sesuatu yang solid gitu ya. Jadi mesin cetaknya nanti hanya dilewatkan seperti itu saja. Kemudian yang terakhir ada offset printing. Sama brosur, kalender, flyer, stiker, buku, majalah, agenda, paper, bag. Yang terakhir ada digital printing, bisa untuk sablon t-shirt, sablon mug, banner, baliho, spanduk, pamflet, brosur, dan katalog. Ya, digital printing ini mesin yang terbaru yang sekarang. Bentuknya hampir mirip printer, cuma dia ukurannya lebih besar. Tergantung nanti ada dimensinya, mau yang lebar 1 meter atau yang lebih dari 1 meter. Sekarang kita lihat satu per satu kira-kira gambar mesinnya seperti apa. Sebentar. Ya, ini adalah percetakan offset mini. Ya, mesinnya kurang lebihnya seperti ini. Ya, mesinnya kurang lebihnya seperti ini. Ya, mirip kayak printer ya, cuma dia lebih lebih kompleks gitu ya alat-alatnya, karena dia akan digunakan dalam durasi waktu yang lama. Kalau mesin printer kan terbatas, dia hanya misalkan 1 kali bekerja dia tidak bisa langsung banyak. Tapi kalau mesin cetak ini bisa 1000, satu rem itu berapa? Tahu nggak? Ada yang tahu ukuran banyaknya kertas itu biasanya dihitung dalam satuan rim. Ada yang tahu nggak satu rim itu berapa lembar? 500 lembar, Pak. Bener, ya. Satu rim itu 500 lembar. Kalau kalian beli kertas HVS gitu ya. Satu rim itu isinya 500 lembar. Untuk cetakan biasanya ukurannya per rim. Mau cetak berapa rim gitu ya. Jadi satu rimnya nanti berapa gitu. Ini mesin offset mini. Sedangkan berikutnya ada mesin Hindenburg. Nah, Hindenburg ini sebenarnya mesinnya lebih panjang daripada mesin offset mini. Dia mesinnya berlapis ya, nih. Jadi ada tiga proses, ada 3 warna mungkin ya.
Kalau kita lihat yang ini, coba kita lihat. Ya, di sini mungkin ada pewarnaan pertama, ini pewarnaan kedua, ini pewarnaan ketiga, ini pewarnaan keempat. Kalian tahu standar warna yang biasa digunakan? Ya, terlihat apa yang Bapak share screen? Kelihatan, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi warna dasar itu biasanya ada dua. Yang pertama RGB, yang kedua adalah CMYK. Ya, RGB itu warna yang ditampilkan di media. Misalkan kalian membuat desain, tapi kebutuhan kalian hanya untuk ditampilkan di website, misalkan. Kemudian hanya ditampilkan di, misalkan handphone, di komputer, di PC. Itu standar warnanya adalah yang digunakan adalah RGB, ya. Red, green, blue, ya. Itu adalah perwakilan warna. Dari tiga warna ini nanti sama komputer akan diolah menjadi warna-warna yang lain. Standar warnanya tiga ini. Red, green, blue. Tapi pada saat kalian akan mencetak, ya, kalian akan menggunakan warna standar warna yang berbeda, yaitu CMYK. Cyan untuk warna biru, M magenta untuk warna merah, Y yellow untuk warna kuning, dan K itu adalah untuk black, ya, hitam. Kalau kalian buat desain, kemudian kalian dibawa ke percetakan, maka di sana di percetakan warna kalian kalau belum format CMYK, maka akan diubah, dikonvert ke dalam format CMYK. Begitu ya. Paham ya? Halo? Bisa dipahami? Ya, Pak. Coba. Ya. Oke, balik lagi ke mesin lagi tadi, ya. Jadi misalkan tadi Hindenburg ini ada 4 warna, mungkin ini adalah di dalamnya adalah 4 warna yang sudah kita pelajari tadi. Ada apa? C untuk apa? Cyan. Cian. Biru, Pak, Biru. Iya, cian biru. Terus ini warna Dan ini apa? Magenta. Magenta untuk merah. Terus Yellow. yellow yellow, untuk kuning. Kemudian Kuning. yang terakhir ada warna Black. iya, hitam. black hitam ya. Itu adalah standar warna untuk percetakan ya. Kemudian tadi ada mesin digital. Percetakan digital itu sebenarnya sama digital printing mirip ya. Cuma sekarang lebih cenderung dikatakan digital printing. Coba kita lihat. Ya sama ya, seperti ini. Jadi digital printing itu mesinnya kayak printer tapi lebih besar. Ya, seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Ya, di sini kayak ada tempat tintanya. Ya, ada tempat tintanya sama kayak printer. Kalau kalian lihat, tempat tintanya ini pasti ada 4. Sesuai dengan standar warna yang sudah kita pelajari tadi. Ya, ada biru, ada merah, ada kuning, ada hitam. Gitu ya. Jadi 4 warna ini nanti dikombinasi, diolah oleh komputer sehingga menjadi warna-warna yang lain. Kemudian ada plano. Nah, plano ini yang seperti apa? Coba kita lihat. Yang plano itu ya, plano kayak Hindenburg ya. Cuma dia ada mana yang plano yang sebenarnya? Ini. Ini cetak plano. Ya. Ya, jadi cetak plano kurang lebihnya seperti ini. Mesinnya simple, sederhana. Jadi hanya melewati satu sisi saja. Dia kayaknya untuk mencetak sesuatu yang sedikit warna gitu ya. Jadi area cetaknya sedikit, kayak semacam kop surat ya, kayak semacam amplop gitu menggunakan plano seperti ini. Berikutnya adalah sablon. Nah, ini yang
masih tradisional. Satu-satunya teknik percetakan yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Ini seperti ini. Kalian sudah pernah lihat sablon yang suka bikin kaos? Kaos-kaos, ya, kaos-kaos sederhana itu menggunakan sablon, ya. Sablon ini ada alatnya, kalau nggak salah namanya dulu pelangkan, kalau nggak salah. Tahu bahasa Indonesianya apa? Itu dulu namanya pelangkan kalau di bahasa Jawa. Ya, di sini ada area yang berlobang dan ada area yang tidak berlobang. Artinya adalah area yang berlobang ini yang akan dimasuki oleh warna, tapi area yang tidak berlobang ini tidak akan tembus warna. Seperti itu. Jadi di sini nanti warnanya tergantung desainnya. Di sini misalkan kita lihat yang ini. Ya, misalkan ini ada 3 layer, ya, 3 layer. Ini misalkan layer 1 yang sedang dikerjakan, ini layer 2, layer 3, layer 4. Ya, jadi pada saat kaos ini melewati layer 1, yang akan disapukan di sini hanya warna merah misalkan. Kemudian ini warna biru, misalkan ini warna kuning, dan ini misalkan warna hitam. Seperti itu. Ya. Jadi itu cara menggunakan sablon ya, teknik sablon. Kemudian UV, ya, percetakan UV ini tadi untuk cetak mencetak yang bentuknya flat, ya, bentuknya flat, rata gitu ya, kayak kayu, kayak akrilik. Ya, mesin cetaknya kurang lebih seperti ini. Ya. Ya, jadi untuk area-area yang flat gitu ya, nanti kayak semacam scan gitu ya. Kalau kalian pernah lihat buka scanner itu kan menyapu dari satu sisi ke sisi yang lain, gitu kan? Mungkin caranya seperti itu. Kemudian offset udah, digital tadi udah ya. Digital itu sama seperti yang percetakan digital. Ya, ini yang sekarang sangat banyak sekali mesin-mesin digital seperti ini. Mungkin besar di investasi awalnya, tapi kalau sudah jalan ini sangat menguntungkan sekali ya percetakan digital. Biasanya dia bisa mencetak segala bahan gitu. Cetak spanduk kalau zaman dulu menggunakan kain putih, kemudian nanti motifnya dibolong-bolongin pakai kertas, baru kemudian ditempelin pewarna, cat warna. Tapi sekarang sudah ada digital printing seperti ini, tinggal prosesnya sama seperti mencetak, ya, sama seperti mencetak seperti biasa. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk pengertian grafika, kemudian alat-alat cetak dan hasil-hasil cetaknya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke teori berikutnya adalah berkaitan dengan grafik atau image. Ya, grafik atau image atau gambar itu biasanya dibedakan menjadi dua, ya. Image berbasis vektor dan image berbasis bitmap. Ya, image berbasis vektor itu adalah menggunakan persamaan kurva. Ya, ada fungsi matematika. Jadi fungsi matematika kan ada kurva, bisa ada titik-titik, dari titik ke titik itu kan nanti bisa dibelokkan, bisa dibuat lengkung gitu kan. Itu kan kurva kan? Iya nggak? Ya, kalau bitmap itu terdiri dari titik-titik piksel. Ya, kalau kita ingin membuktikan sebuah image itu, sebuah gambar itu tersusun dari titik-titik piksel, kita bisa melihatnya. Misalkan, contoh, misalkan, mana kita cari gambar yang ini berapa resolusinya? Ya, ini. Oke, gambar Thomas ini, ya,
Thomas and Friend ini gambarnya seperti ini. Kita bisa melihat informasinya. Gambar ini kita lihat propertiesnya. Ya, Bapak bantu dengan kaca pembesar. Ya, di properties ini kita bisa klik di bagian detail. Ya, di sini ada dimensinya. Dimensinya itu 110 kali 958. Jadi panjang dan lebarnya ya, panjangnya adalah 110 pixel, lebarnya adalah 958. Cara membuktikannya bagaimana? Gimana cara membuktikannya? Hah? Di zoom. Deketin. Nanti kelihatan titik pixelnya. Iya, Pak. Coba kita lihat. Oke, Bapak akan buka gambar Thomas tadi menggunakan aplikasi Photoshop misalkan. Oh, masih loading. Buka loading. Udah. Oke, kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya, tidak terlihat titik pixelnya. Tapi benar kalau di zoom, ya, ini ada titik pixelnya. Kelihatan nggak di kalian? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, itu kan ada kotak-kotak pixel kan, nih, ya. Ini adalah satu kotak pixel. Ini adalah satu kotak pixel. Ini satu kotak pixel. Ini titik terkecil, ya, titik terkecil dari sebuah gambar. Semakin besar ukuran pixelnya, maka gambar tersebut biasanya ukurannya akan semakin besar. Ya, karena itu berhubungan dengan resolusi gambar. Resolusi gambar itu kan pixel penyusun gambarnya berapa, gitu kan? Kalau kalian nggak percaya, coba dihitung. Dari dari sini ke sini ada berapa tadi? 1010 titik. Iya. Dari atas ke bawah tadi 900 sekian titik. Pasti itu hasilnya sama. Ya. Karena itu titik penyusunnya. Oke ya, seperti itu ya. Oke. Bitmap bisa dipahami? Oke, kemudian sekarang yang vektor. Ya, image berbasis vektor itu menggunakan persamaan itu. HP-nya itu, HP-nya. Mana? Itu HP-nya itu. Ini. Udah, ayahnya lagi ngajar ntar ya. Mana teman kalian? Apa? Oke, berikutnya adalah berbasis vektor ya. Berbasis vektor itu menggunakan persamaan kurva. Kita lihat. Ini dibuka dengan aplikasi ini misalkan. Ini adalah image berbasis vektor. Kalau Bapak zoom, mau zoom berapa besar pun, berapa sampai maksimal pun, ini tidak akan terlihat titik pixelnya. Karena dia tidak tergantung dengan resolusi gambar. Ya, dia tidak tergantung dengan resolusi gambar. Ya, dia tidak tergantung dengan resolusi gambar. Jadi mau di zoom berapa besar pun, tetap dia tidak akan pecah karena dia tidak terbuat dari titik-titik pixel. Ya, dia terbuat dari kurva ya. Kalau ya, ini kan kurva kan, tuh bisa dibelokkan seperti ini. Ya.
Terlihat di kalian? Ya, Pak. Ya, itu kan kurva ya. Dari persamaan kurva 2 titik, kemudian 2 titik itu silakan dimanipulasi mau seperti apa bentuknya, mau lancip, mau lonjong, mau bulat kan bisa diatur. Tinggal menggunakan fungsi tools yang ada di sini. Oke, itu adalah vektor ya, gambar berbasis vektor. Tipe-tipe filenya ya, untuk bitmap, gambar berbasis bitmap biasanya dia adalah JPG ya. Titik JPG, titik PNG, titik BMP, titik GIF. Sebenarnya banyak lagi yang lain, cuma yang biasa standar resolusi foto adalah JPG ya. Kalau image yang support transparan adalah PNG. Kalau BMP itu adalah image yang sudah melalui proses kompresi sehingga ukurannya lebih kecil. Ya. Kalau GIF itu adalah image yang bisa animasi, bisa bergerak. Jadi kumpulan JPEG ya, misalkan 50 JPEG dijadikan GIF nanti menjadi gambar bergerak. Untuk bitmap, gambar berbasis bitmap bisa langsung di preview ya, seperti ini kan bisa langsung di preview lewat aplikasi biasa, aplikasi bawaan dari sistem operasi. Tapi kalau image berbasis vektor, dia harus dibuka menggunakan aplikasi bawaannya. Misalkan CDR adalah file CorelDRAW. Dia hanya bisa dibuka pakai aplikasi CorelDRAW. Tidak bisa dibuka pakai aplikasi yang lain. Sedangkan .ai itu adalah file untuk Adobe Illustrator. Dia hanya bisa dibuka pakai Adobe Illustrator. Ya, seperti itu. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Halo, ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke ya, bisa dimengerti ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari apa itu grafika. Kemudian kita sudah pelajari contoh-contoh mesin yang sering digunakan untuk percetakan. Kemudian contoh-contoh hasilnya yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Kemudian tadi gambar-gambar dari mesinnya. Kemudian yang terakhir tadi kita sedikit bahas teori-teori tentang grafik atau tentang image itu ya. Ada image berbasis bitmap, ada image berbasis vektor, ada itu resolusi itu apa. Kemudian tadi tipe filenya ya, tipe file berbasis bitmap dan tipe file berbasis vektor. Sebelum Bapak buka post testnya, ada yang ditanyakan dari apa yang sudah Bapak jelaskan? Tidak ada? Enggak, Pak. Oke. Jelas. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan posting post testnya sebentar. Oke, tugasnya sudah diposting, bisa dilihat. Halo? Halo, tugasnya sudah diposting, bisa dilihat. Bisa, Pak, masuk. Iya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak nanti masih standby di sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, minta waktu sebentar on cam. Bapak ingin screenshot kehadiran di Zoom-nya.
Di slide 1, Raihan Serenditi belum kelihatan, Ivan belum kelihatan, Nabil Tikra belum kelihatan, Nurul Lintang, Naila, Kamila, Fitri, Adinda, Azahra, Asifah, tolong on cam dulu sebentar, minta waktu sebentar buat screenshot kehadiran Zoom-nya. Camnya dipasin kayak Bapak begini bisa nggak tuh? Tampak muka. Ivan ada orangnya nggak? Ivan? Naila, Kamila, Fitri, Adinda, ayo. Proses. Nah, itu Fitri udah kelihatan, Naila belum. Maaf, saya nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa udah. Ya, nggak bisa. Nggak apa-apa. Oke, slide 1 Bapak screenshot 1, 2, 3. Oke, Bapak buka WA dulu, mau dikirim ke Oke, sekarang slide 2-nya. Slide 2, proses. Kenapa nggak kelihatan? Oke, 1, 2, 3. Sepuluh is 2 PJJ 90220. Oke, sudah Bapak selesai screenshot. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya sampai hari ini diselesaikan. Nanti Bapak langsung koreksi begitu selesai. Yang telat mengerjakan berarti tidak berhak mendapatkan nilai sempurna 100 ya. Nanti nilainya bisa dikurangi. Oke, silakan dikerjakan. Bapak boleh selesai dulu. Apa masih ada pertanyaan? Enggak apa, udah Pak. Cukup ya, bisa dipahami semua ya pertanyaannya ya. Udah Pak. Ya, tolong dilengkapi juga di situ bukti screenshot foto masing-masing. Misalkan kalian mengerjakan dengan tulisan tangan, buku, di foto. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 5, nanti bisa dilampirkan di file yang terpisah gitu ya. Begitu ya? Oke, Pak. Oke, terima kasih sudah mengikuti PJJ pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Moga-moga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Sehat selalu semuanya ya. Ya Pak.